Halo, kami dari kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan Doriatun, Rahmawati, Salsa Sabrina, dan Yulita Hanifa. Di sini kami akan membahas pemberian kompensasi. Pasti setiap manusia itu tidak asing dengan kata gaji. Kata yang paling enak didengar oleh orang pekerja. Tapi kalian tahu nggak sih pengertian gaji itu apa? Gaji biasanya diberikan kepada pegawai atau karyawan tetap, bisa dibilang formal, yaitu mereka yang telah memiliki status pegawai tetap atau telah diangkat sebagai karyawan tetap yang bersifat terikat. Apakah kalian tahu upah dan gaji itu berbeda loh? Untuk upah di sini itu diberikan sebagai imbalan terhadap pekerja yang statusnya tidak tetap dan tidak terikat dengan perusahaan, yaitu mereka yang terhitung sebagai pekerja lepas yang berdasarkan hitungan jam, harian, dan mingguan atau sesuai dengan kesepakatan tertentu. Sebelum dilakukannya adanya gaji, pasti dilakukan perhitungan kompensasi. Yang pertama di sini ada sistem waktu, yaitu banyaknya waktu kerja selama sebulan dikali dengan upah. Yang kedua di sini ada sistem hasil, yaitu hasil dikali dengan tarif. Yang ketiga di sini sistem borongan, lamanya waktu pengerjaan ditambah hasil dikali tarif. Pegawai akan semangat ketika adanya keadilan dan kelayakan. Maksud keadilan kompensasi yaitu segala pengorbanan yang dilakukan oleh karyawan seimbang dengan imbalan yang mereka terima. Dan untuk kelayakan di sini, besarnya upah lebih banyak dikaitkan dengan standar hidup dan peraturan-peraturan ketenaga kerjaan. Keadilan kompensasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, keadilan individual, merupakan rasa adil yang dirasakan seseorang karyawan di mana ia merasa bahwa input yang dimilikinya telah dihargai sesuai dengan semestinya. Yang kedua, keadilan internal, merupakan suatu kriteria dari keadilan kompensasi yang diterima karyawan dari pekerjaannya dikaitkan dengan nilai internal masing-masing pekerjaan. Yang ketiga, keadilan eksternal, merupakan posisi kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan terhadap seseorang karyawan dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan bersaing untuk seseorang karyawan dengan pekerjaan yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi menurut Malayu SPH Hasibuan tahun 2000. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan permintaan. Ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Keempat, produktivitas kerja karyawan. Kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. Keenam, biaya hidup. Ketujuh, posisi jabatan. Kedelapan, pendidikan dan pengalaman karyawan. Kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Kesepuluh, jenis dan sifat pekerjaan. Di sini, apakah kalian tahu insentif dan sistem pengupahan? Mari kita bahas. Pengertian insentif dan sistem pengupahan insentif. Insentif adalah memberikan upah atau gaji berdasarkan perbedaan prestasi kerja, sehingga bisa jadi dua orang yang memiliki jabatan sama akan menerima upah yang berbeda karena prestasinya berbeda meskipun gaji pokoknya atau dasarnya sama. Perbedaan tersebut merupakan tambahan upah atau bonus karena adanya kelebihan prestasi yang membedakan satu pegawai dengan yang lain. Sedangkan sistem pengupahan insentif merupakan pembayaran upah dalam perbandingan langsung dengan kenaikan keluarannya. Jadi dalam hal ini diperlukan adanya penetapan standar kerja harian di mana pekerja dapat mencapainya. Selanjutnya ada 2 tujuan kebijakan pemberian insentif. Yang pertama, bagi tenaga kerja atau karyawan, yaitu karyawan mempunyai kesempatan memperoleh upah yang lebih besar dan tenaga kerja mendapat dorongan untuk mengembangkan dirinya. Dan yang kedua, bagi perusahaan, yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Ada 2 macam kompensasi pelengkap, meliputi tunjangan dan pelayanan. Untuk yang tunjangan ada pensiun dan pesangon. Ada tunjangan kesehatan, yang terakhir asuransi kecelakaan kerja. Untuk pelayanan di sini meliputi majalah, sarana olahraga, perayaan hari raya, yang terakhir program sosial. Setiap perusahaan ingin pegawainya bekerja dengan maksimal, makanya dibutuhkan keamanan dan kesehatan karyawannya.
Keadaan aman dan sehat seorang karyawan atau organisasi tercermin dalam sikap individual dan aktivitas organisasi karyawan yang bersangkutan. Makin baik kondisi keamanan dan kesehatan, makin positif sumbangan bagi organisasi atau perusahaan. Pada umumnya, perusahaan memperhatikan masalah keamanan yang kesehatan karyawan justru untuk memungkinkan terciptanya kondisi kerja yang lebih baik. Hal ini penting sekali terutama bagian-bagian organisasi yang memiliki resiko kecelakaan tinggi.